Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Aura Salsabila dengan NIM 222110101085 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausahawan sukses untuk memenuhi tugas kuliah dengan dosen pengampu Ibu Asrumi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Siapa sih yang tidak ingin punya uang banyak, mobil mewah, rumah yang megah? Pasti semua orang ingin mempunyai kehidupan seperti itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Arif Muhammad, sang wirausahawan sukses. Eits, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu wirausahawan? Wirausahawan dapat diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Kegiatan ini bertujuan menciptakan bisnis baru dengan menanggung sebagian besar resiko dan menikmati sebagian besar sebagai imbalannya. Nah, setelah kalian tahu apa itu wirausahawan, yuk mari kita mengenal lebih dekat siapa itu wirausahawan yang sukses bernama Arif Muhammad. Stop my friend, hey, and stop my friend. Apaan tuh? Hey, aku isi lirik ini auto anggu kepala, ayo mari join sini bikin jadi di sound ini. Jangan pakai ragu-ragu kalau mau coba dulu, ayo jangan malu-malu sound ini pasti canggih. Arif Muhammad merupakan seorang selebritas internet berkebangsaan Indonesia keturunan Minangkabau. Ia lahir tanggal 26 Oktober 1990 dan kini berumur 31 tahun. Ia menikah dengan seorang influencer bernama Tiara Pangestika dan kini dikaruniai 2 orang anak bernama Baim dan Meka. Arif Muhammad mulanya dikenal karena membuat sebuah akun Twitter dengan nama Pocong di tahun 2009. Awalnya, akun Pocong yang kini sudah centang biru itu adalah akun yang misterius. Tak ada satu orang pun yang kenal siapa di balik akun jenaka tersebut. Setelah jumlah pengikut akun tersebut bertambah, kerahasiaan identitas Arif Muhammad sudah tak lagi bisa terjaga. Warganet yang super ingin tahu akhirnya berhasil mengungkap siapa di balik akun Pocong tersebut. Akun Pocong yang kini sudah diketahui sebagai Arif Muhammad dianggap sebagai salah satu akun Twitter yang paling fenomenal di Indonesia. Arif Muhammad juga suka menulis. Pada tahun 2010, Arif Muhammad menulis sebuah buku berjudul Pocong yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2011 dan diangkat ke layar lebar oleh Maxima Pictures. Setelah nama Arif Muhammad mencuat ke permukaan, gelar influencer tersebut langsung tersemat untuknya. Dan untungnya, Arif berhasil memanfaatkan ketenarannya dengan baik. Yang mulanya ia adalah pemuda biasa, kini menjadi seseorang pebisnis yang kaya. Apalagi sejak ia menikah dengan Tiara Pangestika pada tahun 2016 silam. Bisnisnya semakin menggila. Ia membuka usaha kue bernama Cake Kekinian pada tahun pertama pernikahan. Usaha kue Arif langsung melesat. Order pertamanya yakni 2000 box saking banyaknya orang yang memesan. Selain kue, Arif juga membuka bisnis pakaian dengan brand ternama Billionaires Project dan Prep Studio. Ia berhasil menyuplai pakaian produksinya ke berbagai daerah Indonesia. Tak berhenti di situ, Arif juga membuka toko online bernama cuan-cuan.id yang khusus menjual alat-alat elektronik seperti smartphone, AirPods, dan lain sebagainya. Usahanya yang ketiga ini juga tak kalah sukses. Tak hanya berkecimpung di bisnis pakaian, makanan, dan minuman, Arif Muhammad juga melebarkan usaha bisnisnya ke bidang properti. Arif dan sang istri membangun sebuah kosan yang targetnya adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi kampus swasta di kampus ternama di Yogyakarta. Dalam kosan tersebut, Arif membuat beberapa tipe kamar. Hal tersebut agar seorang mahasiswa atau mahasiswi bisa memilih tipe kamar yang diinginkan sesuai dengan budget mereka masing-masing. Satu lagi usaha terbaru yang dibuka oleh Arif Muhammad yakni usaha makanan Padang yang kini sedang viral. Bermula pada Mei 2020, konten kreator Arif Muhammad hebohkan publik karena menentang cara makan nasi Padang menggunakan sendok. Menurutnya, ini akan menghilangkan esensi makanan nasi Padang sesungguhnya. Tak berselang lama, dirinya ditunjuk oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dan ditunjuk sebagai Duta Nasi Padang. Arif Muhammad atau akrab disapa Armuh kemudian bertekad mempromosikan nasi Padang lebih serius dan akhirnya ia resmi membuka gerai nasi Padang di tanggal 14 Juli kemarin. Belum lagi kerja sama endorse, iklan, dan berbagai panggilan secara offline maupun online yang juga memberikan banyak cuan ke dalam dompetnya. Arif juga kerap membuka pelatihan bisnis untuk para milenial dengan tarif yang lumayan. Dari kerja-kerja non-bisnis semacam itu, Arif mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Ditaksir, kekayaan Arif Muhammad bisa menyentuh ratusan juta rupiah. Apa yang ia dambakan yakni menjadi seorang bilioner, hanya tinggal selangkah lagi ia capai.
Apa yang didapatkan Arif Muhammad tidak lepas dari usaha kerasnya di masa lampau. Jauh sebelum mengenal dengan bisnis-bisnis hebat di atas, Arif pernah mencoba usaha jalanan, salah satunya ialah jualan pulsa. Di masa-masa krisis dalam hidupnya, Arif mencoba bertahan dengan berjualan pulsa. Labanya yang kecil ditambah peminatnya yang tak begitu sering membuat ia harus berhenti. Gagal di jualan pulsa, Arif mencoba berjualan sate di pinggir jalan. Suatu kali, pria yang dijuluki Gubernur Bintaro kini merantau ke Yogyakarta. Saat itu, ia makan di sebuah warung nasi kucing pinggir jalan. Dari pengalaman tersebut, lelaki kelahiran Jakarta itu mempunyai ide untuk membuka bisnis sate pinggir jalan. Sebagai awalan, ia pun menyiapkan modal 3,6 juta. Mulanya, usaha sate Arif tak dilirik pembeli. Setelah setahun berjalan dengan fokus dan tekad yang kuat, Arif berhasil melebarkan sayap usaha satenya ke berbagai penjuru daerah. Ia mengklaim kini sudah memiliki 100 cabang sate di seluruh Indonesia. Kemudian, nilai kehidupan dari Arif Muhammad yang dapat kita ambil adalah ia berani mencoba hal baru dengan gigih dan berani, dan kini mulai keluar dari zona nyamannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.